Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksadia Samadin Ibrahim dengan NIM 23050500066 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema penting yang menjadi dasar dari semua kegiatan pendidikan, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Belajar adalah proses perubahan perilaku atau kemampuan yang relatif permanen, hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yaitu ada dua menurut ahli, yaitu perubahan perilaku karena pengalaman, dan Skinner terjadi lewat stimulus respons yang diperkuat. Nah, di sini juga ada ciri-ciri seperti melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, bisa sadar atau tidak sadar. Yang ketiga, terjadi melalui latihan yang lihai dan interaksi. Dan contoh, siswa yang awalnya tidak bisa mengerjakan soal matematika dan lalu mampu setelah latihan dan diskusi. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran merupakan dari inti proses pendidikan. Jika belajar adalah proses internal yang dalam individu dapat merubah. Untuk pembelajaran adalah segala bentuk aktivitas yang disengaja atau dirancang oleh pendidik atau memfasilitasi proses belajar tersebut. Dengan kata lain, pembelajaran adalah usaha sadar diri seseorang pendidik untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik mengalami proses belajar yang efektif, menyenangkan, dan bermakna. Dalam konteks pendidikan formal, pembelajaran tidak hanya terbatas pada penyampaian materi, tetapi juga mencangkup bagaimana menciptakan interaksi, pengalaman, dan stimulasi yang memicu siswa untuk berpikir kritis dan agar bisa bertanya, mengeksplorasi, dan membangun pengetahuan baru. Dan di sini perbedaan dengan belajar. Belajar adalah proses dari dalam diri siswa. Dan yang kedua, pembelajaran upaya dari guru untuk mendukung belajar. Nah, tujuannya di sini untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan memakna. Dan yang kedua, mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Nah, di sini kita karakteristik pembelajaran efektif. Di sini karakteristik pembelajaran efektif yaitu ada 1, terencana dan sistematis, yaitu disusun sesuai kurikulum dan tujuan dengan langkah logis. Yang kedua, berpusat pada siswa. Siswa aktif berpikir, bertanya, dan mengeksplorasi. Yang ketiga, ada interaksi,
yaitu melibatkan guru, siswa, dan sumber belajar. Yang keempat, metode dan media beragam, yaitu menggunakan diskusi, eksperimen, simulasi, dan media visual. Yang kelima, mendorong aktivitas belajar, yaitu siswa dilibatkan dalam analisis pembuatan atau pemecahan masalah. Dan berikutnya ada peran guru dalam pembelajaran modern. Di sini dalam memahami hakikat untuk belajar dan pembelajaran, kita tidak bisa lepas dari peran utama seorang guru. Guru bukan hanya pengajar, tapi juga fasilitator, motivator, inspirator, dan pembimbing dalam proses belajarnya siswa. Sering berkembangnya paradigma pendidik, peran guru juga mengalami pergeseran dari yang semula berperan sebagai satu-satunya pusat informasi atau menjadi pendamping dalam proses belajar siswa. Nah, di sini juga yang pertama ada guru sebagai fasilitator, yaitu satu, guru tidak lagi hanya mentransfer ilmu tetapi menciptakan situasi belajar yang memancing rasa ingin tahu siswa. Guru juga menyediakan berbagai sumber belajar dan merancang aktivitas yang mendorong keterlibatan aktif siswa. Terus di sini juga contoh, siswa membuat vlog budaya lokal pada pelajaran IPS, yaitu entah membuat tentang budaya daerah masing-masing, melakukan wawancara atau vlog budaya seperti itu. Dan yang kedua, guru sebagai desainer pembelajaran, yaitu guru merancang kegiatan belajar yang menyenangkan, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta pendidik. Hal ini mencakup pemilihan metode, media, dan pendekatan yang tepat. Nah, di sini juga untuk merancang kegiatan sesuai karakteristik siswa yang saya tadi bilang, dan memilih metode, media, dan pendekatan yang sesuai. Dan juga ada contoh, yaitu melakukan eksperimen pada siswa IPA untuk memahami reaksi kimia, dan juga untuk menjelaskan reaksi kimia dengan melihat langsung perubahan zat melalui percobaan, siswa lebih mudah memahami materi seperti itu. Dan berikutnya yang ketiga tuh ada guru sebagai pembimbing dan pelatih. Nah, guru berperan sebagai pembimbing siswa dalam menemukan sendiri pengetahuan, mengembangkan potensi, dan membentuk sikap positif. Nah, terus guru juga memberikan umpan balik yang membangun untuk mendamping siswa saat mengalami kesulitan. Nah, itu juga ada contoh, yaitu guru membimbing siswa memahami kesalahan dalam soal matematika, itu agar melainkan mengajak siswa menganalisis kesalahannya, mencoba pendekatan lain, dan menyelesaikan bersama. Dan yang keempat, guru sebagai evaluator dan reflektor, yaitu menilai proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua, menggunakan asesmen formatif dan juga seperti kuis, jurnal, dan refleksi, memberikan umpan balik untuk perbaikan, bukan untuk menghakimi. Dan kelima, guru sebagai teladan atau role model. Nah, yang pertama, menjadikan contoh sikap yang perilaku positif bagi siswa. Yang kedua, menunjuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat belajar. Contoh,
yaitu guru yang selalu datang tepat waktu dan antusias mengajar. Nah, di sini juga ada keterkaitan peran guru dan pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas untuk guru. Ketika guru memahami hakikat belajar, maka proses pembelajaran akan lebih inklusif, menghargai perbedaan antar siswa. Yang kedua, lebih adaptif terhadap kebutuhan dan perkembangan zaman. Dan ketiga, lebih kreatif dan kontekstual sesuai dengan realitas siswa. Dan ada juga perkembangan menjadi satu, tidak membosankan dan monoton. Terus yang kedua, menyentuh hati dan bermakna. Yang ketiga, mendorong siswa menjadi pemikir kritis dan pribadi yang berkarakter. Dan selanjutnya, kesimpulan, belajar adalah proses aktif, bukan hanya menerima informasi. Pembelajaran harus dirancang agar menyenangkan dan bermakna. Yang ketiga, guru memiliki peran krusial dalam setiap tahap proses ini. Dan itulah pembahasan kita tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Kita belajar bahwa proses belajar tidak hanya tentang menyerap informasi, tetapi juga membangun pemahaman melalui pengalaman dan interaksi. Sebagai guru, kita memiliki peran besar dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Dan itu sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.